Kurang tidur juga berujung pada tekanan darah tinggi, naiknya kadar gula darah, hingga risiko tubuh kita juga ikut berubah secara alami. Salah satu perubahan yang sering terjadi adalah penurunan produksi hormon. Hormon yang paling berperan dalam mengatur tidur kita bernama melatonin, sering disebut juga sebagai hormon tidur. Melatonin diproduksi oleh kelenjar kecil di dalam otak saat hari mulai gelap. Fungsinya adalah memberi sinyal ke tubuh bahwa ini waktunya untuk istirahat. Tapi pada lansia, produksi hormon ini bisa menurun drastis, hingga lebih dari 50% dibanding saat muda. Akibatnya, lansia seringkali tidak merasa mengantuk walau hari sudah malam. Atau, tubuh merasa capek tapi pikiran tetap terjaga. Ini membuat waktu tidur menjadi bergeser, atau bahkan sulit tertidur sama sekali. Tak hanya itu, kualitas tidur juga menurun. Lansia cenderung lebih sering terbangun di malam hari dan sulit tidur kembali. Ada yang hanya bisa tidur 2-3 jam lalu terjaga sampai pagi. Ini semua karena jam biologis tubuh tidak lagi bekerja seperti dulu. Padahal, tubuh kita sangat bergantung pada ritme sirkadian, yaitu jam alami tubuh yang mengatur kapan kita harus tidur dan bangun. Melatonin adalah kunci utama pengatur ritme ini. Jika produksinya menurun, otomatis ritme tubuh menjadi kacau. Lantas, apakah penurunan melatonin ini bisa dicegah? Tidak sepenuhnya. Tapi kabar baiknya, kita bisa membantu tubuh memproduksi lebih banyak melatonin secara alami tanpa obat, tanpa biaya besar. Caranya? Yang pertama, rutin terkena sinar matahari pagi. Paparan sinar matahari membantu tubuh mengatur ritme tidur secara alami. Cukup 15-30 menit setiap pagi, Bapak Ibu bisa berjalan kaki ringan di halaman atau teras rumah. Kedua, hindari cahaya terang di malam hari. Televisi, HP, bahkan lampu putih terang bisa menghambat produksi melatonin. Idealnya, setelah maghrib, gunakan lampu kuning redup. Jika memungkinkan, matikan layar HP dan televisi 1 jam sebelum tidur. Ketiga, buat rutinitas malam yang menenangkan. Contohnya, mandi air hangat, membaca Al-Quran, berzikir, atau minum susu hangat.
Semua aktivitas ini membantu tubuh dan pikiran bersiap untuk tidur sehingga hormon tidur bekerja lebih maksimal. Lalu, bagaimana dengan suplemen melatonin? Beberapa dokter mungkin menyarankan suplemen ini dalam dosis kecil. Tapi penting untuk tidak mengonsumsi sembarangan. Gunakan hanya jika benar-benar diperlukan dan atas saran dokter. Kunci utamanya bukan hanya dari obat, tapi mengatur kembali gaya hidup malam. Hindari tidur siang terlalu lama, jangan makan berat di malam hari, dan pastikan kamar tidur dalam keadaan tenang serta sejuk. Jadi, Bapak Ibu, penurunan melatonin memang alami, tapi bukan berarti kita harus pasrah. Dengan langkah sederhana seperti berjemur pagi, menghindari cahaya terang malam hari, dan menjaga rutinitas tidur, kita bisa bantu tubuh beristirahat lebih baik. Perubahan hormon adalah awal dari banyak masalah tidur di usia senja. Tapi dengan pengetahuan yang tepat dan kebiasaan yang baik, kita bisa mengatasinya. Kita akan bahas penyebab kedua yang sering diabaikan tapi ternyata sangat besar dampaknya. Kafein dan cairan berlebih sebelum tidur. Siapa yang tidak suka teh atau kopi di sore hari? Apalagi kalau ditemani kue basah dan obrolan hangat. Tapi tahukah Bapak Ibu, minuman ini bisa menjadi penyebab tidur terganggu, terutama jika dikonsumsi terlalu dekat waktu tidur. Kopi, teh, bahkan coklat mengandung kafein, zat yang bersifat merangsang otak agar tetap waspada. Kafein bisa bertahan di dalam tubuh selama 6-8 jam setelah diminum. Artinya, jika Bapak Ibu minum teh jam 5 sore, efeknya bisa masih terasa sampai tengah malam. Pada anak muda, efek kafein mungkin tidak terlalu terasa. Tapi pada lansia, tubuh memproses kafein lebih lambat. Akibatnya, tidur bisa menjadi lebih ringan, sering terbangun, atau bahkan tidak bisa tidur sama sekali. Tak hanya kafein. Kebiasaan minum air terlalu banyak di malam hari juga bisa menjadi penyebab tidur terganggu. Kenapa? Karena kandung kemih akan penuh dan Bapak Ibu jadi sering terbangun untuk ke kamar mandi. Pada usia senja, otot-otot kandung kemih melemah dan hormon yang mengatur produksi urin di malam hari juga menurun. Itu sebabnya banyak lansia mengalami nokturia, yaitu sering buang air kecil di malam hari, kadang sampai 2-3 kali. Gangguan tidur karena sering ke kamar mandi ini bukan hal sepele. Saat tidur terganggu berulang kali, tubuh tidak sempat masuk ke fase tidur dalam, deep sleep, sehingga kualitas istirahat menjadi sangat rendah. Lalu apa yang bisa dilakukan? Pertama, batasi minum air dalam 2 jam terakhir sebelum tidur. Jika Bapak Ibu tidur jam 9 malam, usahakan tidak minum lagi setelah jam 7 malam kecuali memang sangat haus. Kedua, hindari kafein setelah sore hari. Gantilah dengan minuman yang lebih ramah untuk tidur, seperti air putih hangat, susu hangat, atau teh herbal tanpa kafein seperti teh chamomile atau teh jahe. Ketiga, biasakan buang air kecil sebelum naik ke tempat tidur. Ini sederhana, tapi efektif. Pastikan kandung kemih kosong agar tidak terbangun di tengah malam hanya karena harus ke toilet. Untuk Bapak Ibu yang mengonsumsi obat penurun tekanan darah atau diuretik, peluruh urin, sebaiknya jadwal minum obatnya disesuaikan. Diskusikan dengan dokter apakah obat tersebut bisa diminum lebih awal di siang hari, agar efeknya tidak mengganggu tidur. Satu hal lagi yang penting, hindari minuman manis menjelang tidur. Gula bisa membuat tubuh tetap aktif dan menurunkan kualitas tidur. Gula
tapi juga menurunkan rasa percaya diri dan kenyamanan. Ada juga sleep apnea, yaitu gangguan pernapasan saat tidur. Biasanya ditandai dengan ngorok keras dan jeda napas beberapa detik. Sleep apnea membuat kualitas tidur sangat buruk walau jam tidurnya cukup. Sayangnya, banyak lansia tidak sadar bahwa dirinya punya sleep apnea. Yang pertama kali menyadari biasanya adalah pasangan tidur. Jika bapak ibu sering merasa mengantuk di siang hari walau semalam tidur lama, bisa jadi ini tandanya. Lalu, apa solusinya? Pertama, jangan menahan atau mengabaikan rasa sakit. Banyak lansia berpikir, ini biasa, namanya juga tua. Tapi nyeri yang terus-menerus akan memperburuk kualitas hidup. Segera konsultasikan ke dokter. Kedua, atur posisi tidur dan gunakan bantal tambahan. Misalnya, jika sakit punggung, coba ganjal dengan bantal tipis di bawah lutut. Jika nyeri di bahu, tidur miring ke sisi yang tidak sakit. Jangan ragu bereksperimen dengan posisi yang paling nyaman. Ketiga, gunakan kompres hangat atau dingin sebelum tidur. Kompres hangat membantu mengendurkan otot yang tegang, sedangkan kompres dingin bisa meredakan radang. Pilih sesuai jenis nyeri yang dirasakan. Keempat, lakukan stretching ringan atau senam sendi sebelum tidur. Gerakan sederhana bisa membantu melancarkan peredaran darah dan meredakan ketegangan otot. Tidak perlu lama, cukup 5 hingga 10 menit. Kelima, jika bapak ibu mengonsumsi obat nyeri, pastikan waktunya tepat. Beberapa obat bekerja paling efektif saat diminum 1 jam sebelum tidur. Diskusikan dengan dokter untuk menentukan jadwal dan dosis yang sesuai. Terakhir, jangan lupakan dukungan emosional. Nyeri yang terus-menerus bisa membuat seseorang merasa putus asa. Keluarga perlu hadir, mendengarkan, dan memberi semangat. Karena tidur nyenyak bukan hanya soal fisik, tapi juga hati yang tenang. Gangguan tidur pada lansia seringkali bukan karena usia semata tapi karena nyeri dan penyakit yang tak ditangani dengan benar. Jangan anggap sepele. Semakin cepat ditangani, semakin besar peluang untuk tidur lebih nyaman. Bapak Ibu yang terhormat, semakin bertambah usia, tubuh kita memang membutuhkan bantuan obat-obatan. Untuk tekanan darah, kolesterol, asam urat, jantung, diabetes, dan sebagainya. Tapi tahukah Bapak Ibu, beberapa obat justru bisa mengganggu tidur tanpa kita sadari. Obat memang menyembuhkan, tapi setiap obat juga punya efek samping. Beberapa di antaranya bisa menyebabkan sulit tidur, sering terbangun, bahkan mimpi buruk. Hal-hal seperti ini sering dianggap gangguan biasa padahal sebenarnya bisa diatasi. Contoh paling umum adalah obat tekanan darah tinggi, terutama jenis diuretik, peluruh urin. Obat ini membuat kita lebih sering buang air kecil, termasuk di malam hari sehingga tidur pun terganggu. Ada juga obat jantung dan obat asma yang mengandung stimulan. Obat ini bisa membuat jantung berdetak lebih cepat atau tubuh merasa aktif, dan akibatnya, rasa kantuk hilang meski sudah larut malam. Beberapa obat antidepresan dan penghilang rasa nyeri jenis tertentu juga bisa memengaruhi keseimbangan hormon tidur, membuat tidur terasa dangkal, penuh mimpi, dan tidak nyenyak. Masalahnya, banyak lansia yang tidak menyadari bahwa obat yang rutin diminum setiap hari mungkin menjadi penyebab gangguan tidurnya. Bahkan dokter pun sering perlu waktu untuk menyadari hubungan ini jika tidak dikomunikasikan dengan baik. Lalu apa yang bisa dilakukan? Yang pertama dan paling penting adalah, jangan pernah berhenti minum obat tanpa izin dokter. Menghentikan obat secara mendadak bisa berbahaya, apalagi jika menyangkut jantung, gula darah, atau tekanan darah. Langkah yang aman adalah diskusikan keluhan tidur dengan dokter. Ceritakan dengan jujur, apakah Bapak Ibu jadi sering gelisah malam hari, susah tidur, atau lebih sering terbangun setelah minum obat tertentu?
Dokter bisa mempertimbangkan mengganti jenis obat, menurunkan dosis, atau mengatur ulang waktu minumnya. Misalnya, obat peluruh urin bisa dipindah jadwalnya ke siang hari agar tidak membuat bapak ibu terbangun di malam hari. Selain itu, penting juga untuk menghindari minum obat dengan teh, kopi, atau minuman berkafein. Kafein bisa memperkuat efek stimulan obat dan memperburuk insomnia. Gunakan air putih hangat saat minum obat. Beberapa lansia juga terbiasa minum suplemen herbal atau jamu, tanpa menyadari bahwa ada interaksi negatif dengan obat yang mereka minum. Ini bisa memperpanjang waktu terjaga di malam hari, atau menyebabkan detak jantung meningkat. Jadi, meskipun niatnya baik untuk menjaga kesehatan, kita tetap perlu bijak dalam mengonsumsi obat. Tidak semua gangguan tidur disebabkan oleh usia, bisa jadi karena tubuh sedang bereaksi terhadap sesuatu yang masuk ke dalamnya. Efek samping obat bisa jadi penyebab tersembunyi dari susah tidur yang dialami lansia. Jangan ragu bertanya ke dokter. Tidur yang nyenyak bukan hanya soal kasur yang empuk, tapi juga soal apa yang masuk ke tubuh sebelum kepala menyentuh bantal. Bapak Ibu yang terkasih, pernahkah merasa pikiran ini tidak berhenti bekerja, walau badan sudah lelah? Mata ingin terpejam, tapi hati masih sibuk memikirkan anak yang jarang pulang, cucu yang jauh di kota, atau rasa rindu pada pasangan yang telah tiada. Inilah yang disebut kecemasan dan kesepian, penyebab halus tapi kuat yang mengganggu tidur. Masalah mental dan emosi tidak selalu berarti gangguan jiwa. Bahkan orang yang tampak sehat fisik bisa menyimpan rasa gelisah, takut, atau sedih di dalam hati. Sayangnya, banyak lansia memilih diam dan memendam karena merasa tidak enak, mengeluh. Kecemasan bisa datang dari mana saja: takut sakit makin parah, takut menyusahkan anak, takut mati sendirian. Semua itu wajar. Tapi jika terus dipendam, lama-lama membuat tidur terganggu, pikiran menjadi berisik, dan tubuh sulit merasa tenang. Rasa kesepian juga menjadi penyebab besar. Banyak lansia tinggal sendiri atau merasa tidak dianggap penting lagi dalam keluarga. Padahal, manusia adalah makhluk sosial. Kita butuh didengar, disentuh, dan dihargai, terutama saat usia senja. Tidur memerlukan rasa aman dan tenteram. Jika hati masih gelisah, walau kasur empuk dan lampu sudah dimatikan, tetap saja tidur tak akan datang. Itulah sebabnya, banyak lansia bangun tengah malam dengan perasaan hampa dan dada sesak. Lantas, bagaimana cara mengatasinya? Pertama, jangan ragu berbagi cerita. Bapak Ibu tidak perlu malu untuk menceritakan isi hati kepada anak, cucu, sahabat, atau bahkan petugas kesehatan jiwa. Telinga yang mau mendengar adalah obat terbaik. Kedua, jadwalkan aktivitas sosial. Bisa lewat pengajian, arisan RT, senam lansia, atau sekadar berjalan-jalan pagi sambil menyapa tetangga. Rutinitas sederhana ini bisa membuat hati lebih tenang dan tubuh lebih siap untuk tidur malam. Ketiga, perbanyak ibadah dan zikir malam. Membaca Al-Quran, menyebut nama Allah, atau sekadar berdoa dalam hati sebelum tidur bisa menghadirkan ketenangan yang luar biasa. Hati yang dekat dengan Sang Pencipta lebih mudah merasa damai. Keempat, hindari hal-hal yang membuat cemas sebelum tidur. Jangan menonton berita yang menegangkan, membahas masalah keuangan berat, atau membuka pesan-pesan yang bisa menyulut emosi. Pilih kegiatan yang menenangkan pikiran. Kelima, jika kecemasan terasa berat, jangan ragu minta bantuan profesional. Banyak puskesmas atau klinik menyediakan layanan konseling gratis untuk lansia. Berbicara dengan ahlinya bisa membantu mengurai beban pikiran yang sulit dijelaskan. Ingatlah Bapak Ibu, menjadi tua bukan berarti harus menanggung semua sendiri. Setiap orang butuh didengarkan, termasuk Anda. Ketika hati mulai ringan, tidur pun akan datang dengan lebih mudah.
bahkan tanpa obat. Rasa cemas dan kesepian adalah musuh sunyi yang sering mengganggu tidur lansia. Tapi dengan perhatian, komunikasi, dan kegiatan positif, kita bisa menenangkan pikiran dan mengundang tidur yang berkualitas. Bapak Ibu yang terhormat, pernahkah merasa tidak mengantuk padahal waktu sudah malam? Atau justru sering tertidur siang hari dan jadi segar saat malam tiba? Jika iya, mungkin penyebabnya bukan penyakit tapi kebiasaan tidur yang tidak teratur. Tubuh manusia memiliki jam biologis disebut juga ritme sirkadian yang mengatur kapan kita merasa ngantuk dan kapan kita merasa segar. Tapi jika jadwal tidur kita berubah-ubah. Contohnya, hari ini tidur jam 9 malam, besok tidur jam 11, lalu lusa tidur jam 8. Tubuh tidak bisa menyesuaikan pola ini. Tidur yang tidak konsisten membuat otak kehilangan sinyal alami untuk bersiap tidur. Kebiasaan tidur siang terlalu lama juga bisa merusak pola tidur malam. Idealnya, tidur siang tidak lebih dari 30 menit. Jika terlalu lama, tubuh merasa sudah cukup istirahat dan saat malam datang, rasa kantuk tidak muncul lagi. Ada juga yang suka tidur sambil nonton televisi, lalu baru benar-benar tidur saat dini hari. Pola seperti ini membuat tidur menjadi terganggu, tidak nyenyak, dan sulit masuk ke fase tidur dalam yang penting bagi pemulihan tubuh. Lalu, bagaimana cara memperbaikinya? Yang pertama adalah buat jadwal tidur yang sama setiap hari termasuk akhir pekan. Misalnya, tidur pukul 9 malam dan bangun pukul 5 pagi. Lakukan ini secara konsisten, agar tubuh terbiasa. Kedua, buat rutinitas malam yang menenangkan. Bisa dengan mandi air hangat, membaca buku, berzikir, atau mendengarkan murotal pelan. Aktivitas ini memberi sinyal ke otak bahwa waktu tidur sudah dekat. Ketiga, hindari tidur siang terlalu lama. Jika ingin tidur siang, cukup 15-30 menit saja. Dan jangan tidur setelah jam 3 sore, agar tubuh tetap merasa ngantuk saat malam tiba. Keempat, hindari cahaya terang di malam hari. Lampu putih terang atau layar HP bisa menghambat hormon melatonin. Gunakan lampu kuning redup atau lilin aromaterapi untuk suasana yang tenang dan mengantuk. Kelima, bangun di waktu yang sama setiap pagi, meskipun semalam tidurnya kurang. Ini penting agar ritme tubuh tidak rusak. Semakin konsisten Bapak Ibu bangun pagi, semakin cepat tubuh bisa memperbaiki pola tidurnya. Perubahan tidak harus drastis. Mulailah dari hal kecil, tidur 15 menit lebih awal tiap malam, kurangi tidur siang, dan bangun di waktu yang sama. Lama-lama, tubuh akan beradaptasi dan rasa ngantuk akan datang secara alami saat malam tiba. Tidur yang nyenyak bukan hanya soal fisik atau obat, tapi juga soal kebiasaan harian. Pola tidur yang berantakan membuat tubuh bingung dan akhirnya sulit istirahat. Tapi dengan rutinitas yang teratur dan disiplin lembut, tidur bisa kembali hadir seperti sahabat lama yang menenangkan. Bapak Ibu yang terhormat, setelah kita membahas berbagai penyebab susah tidur, sekarang saatnya berbicara tentang solusi alami. Banyak orang langsung mencari obat tidur, padahal ada cara sederhana dan aman yang bisa dilakukan di rumah tanpa efek samping. Tidur adalah proses alami, maka solusi terbaik pun sebaiknya berasal dari kebiasaan alami. Tubuh kita sebenarnya tahu kapan harus tidur, hanya saja kadang kita perlu membantu tubuh agar lebih tenang dan siap untuk beristirahat. Salah satu cara alami terbaik adalah dengan membuat rutinitas sebelum tidur. Misalnya, setiap malam pukul 8.30 Bapak, Ibu mulai menyeduh teh herbal, lalu membaca buku, lalu sholat Isya, dan akhirnya tidur pukul 9. Rutinitas ini memberi sinyal kepada tubuh, waktunya istirahat. Minuman alami juga sangat membantu. Contohnya adalah susu hangat, air rebusan jahe, atau teh chamomile. Minuman ini membantu merilekskan otot dan menghangatkan perut,
membuat tubuh lebih nyaman menjelang tidur. Selain itu, aroma tertentu juga bisa menenangkan pikiran. Cobalah gunakan minyak lavender. Tidur. Pastikan kamar tidak terlalu terang, suhu ruangan sejuk, dan suara dari luar diredam semaksimal mungkin. Gunakan bantal dan selimut yang nyaman. Suasana kamar sangat memengaruhi kualitas tidur. Jika bapak ibu terbangun di malam hari dan sulit tidur lagi, jangan langsung menyalakan TV atau membuka HP. Coba duduk tenang, tarik napas dalam, atau membaca doa tidur kembali. Membuka layar justru akan membangunkan otak dan membuat susah tidur lagi. Yang paling penting, jangan stres jika tidak bisa tidur langsung. Tubuh kadang butuh waktu. Yang penting, bapak ibu menenangkan. Mungkin perlu penyesuaian dosis atau waktu minum, agar efek sampingnya tidak mengganggu tidur.
pikiran yang gelisah, hingga kebiasaan yang tampaknya sepele. Semua itu bisa diatasi asal ada niat dan pendampingan. Kita juga telah melihat bahwa tidak semua masalah tidur harus diobati dengan pil. Justru banyak cara alami yang bisa dilakukan di rumah dengan disiplin waktu tidur, minuman hangat, pernapasan tenang, dan suasana kamar yang nyaman. Namun lebih dari itu, yang paling penting adalah hati yang tenang. Rasa aman, dicintai, dan dekat dengan Allah adalah kunci utama agar tubuh bisa benar-benar beristirahat. Sebab tidak ada istirahat paling sempurna selain berserah diri kepadanya. Bapak dan Ibu, jangan pernah merasa sendirian. Usia senja bukan akhir dari segalanya, justru inilah waktu terbaik untuk menikmati hidup dengan tenang, tanpa terburu-buru, tanpa beban, dengan tidur yang berkualitas dan bangun yang penuh syukur. Mungkin Bapak Ibu berpikir, saya sudah terlalu tua untuk memperbaiki pola tidur. Tapi percayalah, tidak ada kata terlambat untuk merawat diri sendiri. Setiap malam adalah kesempatan baru untuk memperbaiki yang kemarin dan menyambut hari esok dengan lebih segar. Mulailah dengan langkah kecil. Tidur 15 menit lebih awal. Menata bantal agar lebih nyaman. Menyapa tetangga agar hati tidak sepi. Menikmati secangkir air jahe sebelum tidur. Karena kebahagiaan itu sederhana, asal kita mau meraihnya perlahan. Jika sulit, mintalah bantuan. Bicaralah dengan keluarga, anak, cucu, atau dokter. Jangan memendam. Bapak dan Ibu pantas untuk tidur nyenyak, dan lebih dari itu pantas untuk merasa damai, sehat, dan dicintai. Karena tidur bukanlah sekadar kebutuhan biologis. Ia adalah hadiah harian dari Tuhan. Tidur yang nyenyak adalah bentuk kasih sayang dari tubuh untuk menyembuhkan dirinya sendiri, dan bentuk kasih sayang dari Allah kepada hambanya yang lelah. Jadi, mari kita rawat tidur kita, sebagaimana kita merawat doa-doa malam kita. Semoga setiap malam yang datang menjadi malam yang tenang, dan setiap pagi yang menyapa adalah pagi yang penuh harapan. Karena tidur yang baik hari ini adalah awal dari hidup yang lebih baik esok hari. Itulah 6 penyebab umum lansia sulit tidur beserta cara mengatasinya yang bisa diterapkan langsung di rumah. Jika video ini bermanfaat, silakan bagikan kepada orang tua, saudara, atau teman sebaya. Jadikan ini sebagai ikhtiar bersama agar para lansia di sekitar kita bisa tidur nyenyak, sehat, dan bahagia. Karena usia boleh menua, tapi hak untuk hidup damai tidak pernah pudar. Klik like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika punya pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.